Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi reproduksi tumbuhan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia Cahyani dengan akhiran NIM 065. Perkenalkan, nama saya Lela Tumafiro dengan akhiran NIM 059. Perkenalkan, saya Nafisa Romatunisa dengan akhiran NIM 067. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Sofiko dengan akhiran NIM 064. Perkenalkan, nama saya Nadia Rusdiana dengan akhiran NIM 051. Let's go! Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Hari ini kami akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu reproduksi tumbuhan. Kalian tahu nggak tumbuhan punya cara unik untuk berkembang biak? Yuk simak sampai akhir. Oke nih, kita bahas dulu mengenai reproduksi tumbuhan. Reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan menghasilkan keturunan untuk melanjutkan jenisnya. Ada dua cara utama, yaitu secara seksual dan juga aseksual. Oke, mengenai reproduksi seksual melibatkan bunga, serbuk sari, dan bakal biji. Sedangkan reproduksi aseksual menggunakan bagian tubuh tumbuhan seperti akar, batang, atau daun. Kita bahas satu persatu ya. Reproduksi seksual dimulai dari penyerbukan, yaitu transfer serbuk sari dari kepala sari ke putik. Penyerbukan ini bisa terjadi dengan bantuan angin, air, atau hewan seperti lebah. Setelah penyerbukan, terjadi pembuahan, yaitu peleburan gamet jantan dan betina di bakal biji. Hasilnya adalah biji yang nantinya bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya, tumbuhan padi dan mangga berkembang biak secara seksual. Kali ini saya akan membahas tentang reproduksi aksesual pada tumbuhan. Gampangnya, ini adalah cara tumbuhan untuk memperbanyak diri tanpa perlu bantuan serbuk sari atau putik. Yuk kita bahas lebih detail. Jadi reproduksi aseksual itu unik karena merupakan tumbuhan yang menggunakan bagian tubuhnya sendiri untuk berkembang biak. Nah, ada 3 contoh metode yang paling utama. Pertama, stek. Kalau kalian pernah lihat singkong, prosesnya itu batang singkong dipotong, lalu ditanam di tanah, dan singkong baru pun akan tumbuh. Dan yang kedua, tunas. Contohnya itu pisang. Tunas adalah bagian kecil yang tumbuh di sekitar tumbuhan induknya. Tunas ini nantinya akan bisa menjadi tumbuhan baru yang identik sama seperti induknya, dalam artian tumbuh dari anaknya sendiri. Yang ketiga, cangkok. Biasanya digunakan pada tumbuhan seperti mangga. Caranya, batang mangga dikupas kulitnya, dilapisi tanah, dan dibungkus, yang nantinya akan tumbuh akar, baru deh batang itu dipotong dan ditanam. Keunggulan cangkok ini, pohonnya lebih cepat berbuah. Dari proses-proses ini, tumbuhan bisa berkembang biak lebih cepat dan efisien. Tetapi perlu diingat, hasilnya nanti akan sama persis dengan induknya karena genetiknya tidak berubah. Jadi, apa bedanya reproduksi seksual dan aseksual? Pada reproduksi seksual menghasilkan variasi genetik tetapi prosesnya lebih lama, sedangkan reproduksi aseksual lebih cepat tetapi tidak menghasilkan variasi genetik. Keduanya punya peran penting dalam keberlangsungan hidup tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan berbunga sering berkembang biak secara seksual, sedangkan pada pohon pisang lebih sering berkembang biak secara aseksual. Kesimpulannya, reproduksi tumbuhan adalah proses penting yang menjaga keberlanjutan ekosistem kita. Dengan mengetahui ini, kita jadi lebih paham bagaimana tumbuhan membantu kehidupan di bumi.
penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.